Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi Hasan, NIM E2018-2301. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 2. Materi yang akan disampaikan di sini yaitu tentang prinsip-prinsip dan faktor-faktor pembentukan akhlak. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Mbak Atika. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak. Yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di bumi. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai sumber nilainya, serta ijtihad sebagai metode berpikir Islami. Yang kedua, sumber akhlak. Sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik, buruk, atau mulia dan tercela. Sumber akhlak mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat, sebagaimana pada konsep etika dan moral. Yang ketiga, ruang lingkup akhlak. Akhlak menyangkut berbagai aspek, diantaranya adalah hubungan manusia terhadap Allah dan hubungan manusia terhadap sesama makhluk. Di sini ada 3 aspek ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Yang kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pembentukan akhlak. Berbicara masalah pembentukan akhlak, di sini sama halnya dengan tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai para pendapat ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Misalkan pendapat Muhammad Atiyah Al-Abrashi yang dikutip oleh Abudin Nata mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Demikian pula Ahmad Marimba berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang percaya dan menyerahkan diri kepadanya dengan memeluk agama Islam. Menurut sebagian ahli akhlak tidak perlu dibentuk, karena akhlak adalah insting atau gazirah yang dibawa manusia sejak lahir. Bagi golongan ini, bahwa masalah akhlak adalah pembawaan dari manusia sendiri, yaitu kecenderungan kepada kebaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia. Kemudian ada yang berpendapat bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan, dan orang-orang jahat yang akan selamanya jahat. Seperti halnya seekor binatang yang ganas dan buas bisa dijinakan dengan latihan dan asuhan, maka manusia yang berakal bisa diubah dan dibentuk perangainya atau sifatnya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Pemateri ketiga yaitu akan disampaikan oleh Mas Nusiril Permana. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu tujuan dari pembentukan akhlak. Telah dikatakan di atas bahwa pembentukan akhlak adalah sama dengan pendidikan akhlak. Jadi tujuannya pun sama. Tujuan pendidikan akhlak dalam Islam adalah agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang lurus. Jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah
yang akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Proses pendidikan atau pembentukan akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Akhlak yang mulia akan terwujud secara kukuh dalam diri seseorang apabila setiap 4 unsur utama kebatinan diri, yaitu daya akal, daya marah, daya syahwat, dan daya keadilan berjaya dibawa ke tahap yang seimbang dan adil, sehingga tiap satunya boleh dengan mudah mentaati kehendak syarak dan akal. Akhlak mulia merupakan tujuan pokok pembentukan akhlak Islam. Akhlak seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Secara umum, Ali Abdul Halim Mahmud menjabarkan hal-hal yang termasuk akhlak terpuji, yaitu yang pertama, mencintai semua orang. Ini tercermin dalam perkataan dan juga perbuatan. Yang kedua, toleran dan memberi kemudahan kepada sesama dalam semua urusan dan transaksi seperti jual beli dan sebagainya. Yang ketiga, menunaikan hak-hak keluarga, kerabat, dan tetangga tanpa harus diminta terlebih dahulu. Yang keempat, menghindarkan diri dari sifat tamak, pelit, pemurah, dan semua sifat tercela. Yang kelima, tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan sesama. Yang keenam, tidak kaku dan bersikap keras dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketujuh, berusaha menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, tujuan pembentukan akhlak setidaknya memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mempersiapkan manusia-manusia yang beriman yang selalu beramal soleh. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai amal soleh dalam mencerminkan akhlak mulia ini. Tidak ada pula yang menyamai akhlak mulia dalam mencerminkan keimanan seseorang kepada Allah dan konsistensinya kepada manhaj Islam. Yang kedua, mempersiapkan insan beriman dan soleh yang menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam. Melaksanakan apa yang diperintahkan agama dengan meninggalkan apa yang diharamkan. Menikmati hal-hal yang baik dan diperbolehkan serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang. Keji, hina, buruk, tercela, dan munkar. Yang ketiga, mempersiapkan insan beriman dan saleh yang bisa berinteraksi secara baik dengan sesamanya, baik dengan orang muslim maupun non-muslim, mampu bergaul dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan mencari ridha Allah, yaitu dengan mengikuti ajaran-ajarannya dan petunjuk-petunjuk nabinya. Dengan semua ini dapat tercipta kestabilan masyarakat dan keseimbangan hidup umat manusia. Yang keempat, mempersiapkan insan beriman dan soleh yang mampu dan mau mengajak orang lain ke jalan Allah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan berjuang fi sabilillah demi tegaknya agama Islam. Yang kelima, mempersiapkan insan beriman dan soleh yang mau merasa bangga dengan persaudaraannya sesama muslim dan selalu memberikan hak-hak persaudaraan tersebut, mencintai dan membenci hanya karena Allah, dan sedikit pun tidak kecut oleh celaan orang hasad selama dia berada di jalan yang benar. Yang keenam, mempersiapkan insan beriman dan soleh yang merasa bahwa dia adalah bagian dari seluruh umat Islam yang berasal dari daerah, suku, dan bahasa, atau insan yang siap melaksanakan kewajiban yang harus ia penuhi demi seluruh umat Islam selama dia mampu. Yang ketujuh, mempersiapkan insan beriman dan soleh yang merasa bangga dengan loyalitasnya kepada agama Islam dan berusaha sekuat tenaga demi tegaknya panji-panji Islam di muka bumi, atau insan yang rela mengorbankan harta, kedudukan, waktu, dan jiwanya demi tegaknya syariat Islam. Itu akan disampaikan oleh Mbak Lia Mansuni. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini melanjutkan mengenai pembahasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman barusan. Saya melanjutkan mengenai poin D, itu terakhir, mengenai prinsip pembentukan akhlak dalam Islam. Jadi Islam itu sendiri adalah agama yang sangat mementingkan akhlak pada permasalahan-permasalahan lainnya. Jadi prinsip akhlak dalam Islam itu terletak pada iman sebagai internal power. Jadi
Menurut Hamzah Yakub, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak atau moral dan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang bakat bawaan, jadi dalam dirinya sendiri. Unsur-unsur yang ada dalam diri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, naluri. Adalah kesanggupan yang melakukan hal-hal yang kompleks yang ada pada manusia, seperti naluri makan, naluri berjodoh, naluri keibu-ibuan, kebapak-bapakan, dan sebagainya. Yang B yaitu kebiasaan atau adat istiadat. Yang dimaksud adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang. Contohnya seperti makan, minum, mandi, dan sebagainya. Pokoknya yang selalu diulang-ulang setiap harinya. Poin ke C yaitu keturunan atau sifat warisan. Nah, jadi seperti orang tua terhadap keturunannya adalah sifatnya langsung dan tidak langsung. Misalnya itu terhadap cucunya, contohnya ayah adalah seorang pahlawan. Nah, belum tentu anaknya seorang pemberani bagaikan pahlawan. Jadi bisa saja sifat itu diturunkan kepada cucunya. Yang D, keinginan, kemauan, atau kerja keras. Kehendak ini adalah suatu fungsi jiwa untuk mendapatkan mencapai sesuatu tertentu. Kita ingin sepeda motor, gimana caranya? Ya harus kerja. Yang E itu hati nurani. Pada diri manusia terdapat kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan apabila tingkah laku manusia berada di atas ambang-ambang atau bahaya. Jika seseorang terjerumus melakukan keburukan, maka batin merasakan tidak enak, tidak senang atau hal tersebut. Jadi memberikan isyarat untuk mencegah satu perbuatan tersebut. Yang kedua yaitu mengenai faktor eksternal, itu faktor dari luar atau perbuatan manusia. Antara lain, pertama lingkungan adalah suatu yang melengkapi suatu tubuh hidup. Misalnya lingkungan alam mampu mematahkan pertumbuhan bakat minat yang dibawahi oleh seseorang. Nah, sedangkan lingkungan hidup mampu mempengaruhi pikiran, sifat, tingkah laku, dan sebagainya. Yang B itu pengaruh keluarga, yaitu memberikan pengalaman kepada anak baik melalui penglihatan, pembinaan menuju terbentuknya suatu tingkah laku yang diinginkan oleh setiap manusia. Dengan demikian, keluarga merupakan pusat kehidupan rohani mengenai sikap dan cara berbuat. Nah, yang C, pengaruh sekolah, adalah lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga, di mana mendapatkan pengaruh akhlak anak. Jadi seperti terbentuknya sikap, kebiasaan, dan cara berbicara. Di situ udah diajari semuanya, udah dididik benar-benar pokoknya. Yang D itu terakhir pendidikan masyarakat. Adalah sekumpulan individu dalam sekelompok yang diikat oleh ketentuan agama, budaya, dan negara.